رسول الله سلام عليك يا رفيع الشمس. الحمد لله الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه رسول الله عليهم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله بطاعته لعلكم تفلحون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آيات القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, kembali bersama-sama kita puji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kesempatan Jumat yang mulia ini Allah masih menuntun langkah kita semua, menggerakkan hati kita sehingga kita bisa bersama-sama hadir memenuhi panggilan Allah melalui perintah ibadah Jumat secara berjamaah. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian mendengarkan ajakan seruan azan, panggilan untuk menunaikan ibadah Jumat, fas'au ila zikrillah, maka bersegeralah untuk mengingat Allah. Wazarul bai', tinggalkanlah jual beli, tinggalkanlah kesibukan yang ada di hadapan kita. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan ke putra Abdullah, buah hati Aminah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bersama-sama mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Mudah-mudahan dengan seringnya kita membacakan solawat dan salam kepada Rasul, harapannya kelak di hari yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Selanjutnya kewajiban bagi khatib mengajak kepada kita semua yang hadir pada kesempatan ini, terutama untuk diri khatib pribadi, agar selalu kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Takwa dalam arti biimtithalil awamirihi wa jatinabuhum min nawahi,
yaitu dengan mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dengan selalu kita bertakwa kepada Allah, keuntungan yang kita dapatkan, kita akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang bertakwa. Dengan selalu kita bertakwa kepada Allah, tak ada kerugian yang kita dapatkan, namun Allah akan memberikan kepada kita rezeki daripada arah yang tak pernah disangka-sangka. Wa min haitsu la yahtasib. Dengan selalu kita bertakwa kepada Allah, mudah-mudahan Allah akan menganugerahkan kepada kita kebahagiaan yang hakiki fid dunya wal akhirah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, tanpa terasa hari ini kita sudah berada di penghujung tahun 2022, tepatnya di tanggal 29 Desember tahun 2022. Artinya begitulah perputaran waktu yang Allah selalu pergantikan di antara kesibukan-kesibukan kita sebagai umat manusia. Wa tilkal ayyamu nudawwiluha bainan nas. Dan demikian hari itu kami pergantikan di antara kesibukan-kesibukan umat manusia. Tanpa terasa perasaan kita, baru beberapa waktu yang lalu kita telah meninggalkan tahun 2021. Kita sambut tahun 2022 yang harapan kita lebih gemilang daripada tahun 2021. Tahu-taunya tahun 2022 pun akan segera meninggalkan kita. Kita akan menyongsong tahun 2023. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, di dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bersumber daripada hadis riwayat Ahmad, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La taqumus sa'ah hatta yataqarabaz zaman. Tidak akan pernah terjadi yang namanya kiamat itu, kata Rasul. Tidak akan pernah terjadi yang namanya kiamat itu hatta yataqarabaz zaman, sehingga waktu itu berlalu begitu sangatlah cepat. Kata Rasul, waktu itu berlalu sangatlah begitu cepat. Fatakunus sanah kasyahri. Taubahnya satu tahun itu seperti satu bulan. Wa takunus syahri kal jum'ah. Taubahnya satu bulan itu seperti satu minggu. Wa takunul jum'ah kal yaum. Taubahnya satu minggu itu seperti satu hari. Wa takunul yaum kasah. Kata Rasul, taubahnya satu hari itu seperti satu jam. Wa takunus sa'ah kat turabatu bin nar. Taubahnya satu jam itu seperti kedipan mata. Begitulah sebenarnya perputaran waktu yang kita rasakan hari ini. Baru perasaan kita Jumat yang lalu telah kita nikmati, beribadah kita di masjid, terasa tanpa terasa, tahu-taunya Jumat sekarang telah menikmati kita. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, lalu pertanyaannya, karena waktu berlalu begitu cepat, hari berganti hari berubah menjadi minggu, minggu berganti minggu hingga berubah menjadi bulan, bulan berganti bulan hingga menjemahlah yang namanya tahun. Lalu kira-kira dalam menyikapi waktu yang begitu cepat, yang begitu luar biasa cepatnya, apa kira-kira hal yang paling efektif, yang paling afdal yang bisa kita lakukan untuk menyikapi masalah waktu ini? Di dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Hasyr, di ayat yang ke-18, satu pilihan Allah, tidak ada dua, cuma satu pilihan Allah yang Allah tawarkan kepada kita, tak ada pilihan yang lain dalam rangka menyikapi waktu yang telah lewat, menyikapi waktu yang kita nikmati sekarang, menyikapi waktu yang akan kita rasakan di masa-masa yang akan datang. Salah satu tawaran Allah kepada kita umat manusia yang mengaku beriman kepada Allah, ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang yang tidak beriman tak bisa untuk melakukan ini. Apa tawaran Allah kepada kita? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Jadi bagi orang-orang yang beriman, salah satu sifat yang tidak bisa mereka elakkan,
Salah satu sifat yang mesti ada dalam diri mereka, salah satunya mesti selalu bertakwa kepada Allah. Ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Ketika kita sendiri kita bertakwa kepada Allah. Ketika kita berada di rumah bertakwa kepada Allah. Ketika kita berada di lingkungan masyarakat sudah bertakwa kepada Allah. Itu merupakan sifat bagi orang-orang yang beriman. Salah satunya bertakwa kepada Allah. Kemudian apa lagi kata Allah? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighada. Hendaklah kita orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, setelah mengaku bertakwa kepada Allah, wal tanzur, hendaklah kita memperhatikan bekal persiapan yang kita bawa untuk menuju kehidupan hari besok. Untuk menuju kehidupan hari besok di sini adalah maknanya kehidupan hari yang hakiki, hari yang kekal, hari yang lebih baik. Wal akhiratu khairu wa abqa. Hari akhirat itu lebih baik dan yang lebih kekal. Makanya ciri-ciri orang yang beriman, si antaranya salah satunya wal tanzur, mesti selalu mereka memperkirakan, mesti selalu mereka memikirkan, mempersiapkan bekal apa yang mesti dibawa untuk kehidupan hari besok. Makna besok di sini bukan hari Senin. Makna besok di sini bukan hari Sabtu. Makna hari besok di sini bukan hari Jumat yang akan datang. Kalau hari besok telah dijamin oleh Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Segala sesuatu yang melata di atas muka bumi Allah ini telah Allah jamin rezekinya. Tak perlu kita risau untuk kehidupan hari besok. Yang penting hari ini kita berusaha. Yang penting hari ini kita berdosa, bekerja. Dipastikan rezeki itu telah dijamin oleh Allah. Faiza qudiyatus sholatu fantazir. Selesai nanti kita melaksanakan ibadah salat, fantazir, maka bertebarlah kita di atas muka bumi Allah. Allah telah menjamin rezeki itu untuk kita. Terbukti rezeki itu telah dijamin oleh Allah di penutup ayat yang telah Allah wahyukan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tepatnya surah Al-Maidah di ayat yang ketiga. Salah satu penekan dari Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini telah kusempurnakan bagi kamu agama kamu dan telah kucukupkan nikmat-nikmatku atasmu. Jadi sebenarnya nikmat yang telah Allah berikan kepada seluruh manusia, baik yang hari ini masih hidup maupun yang belum hidup, telah dijamin oleh Allah, telah dicukupkan oleh Allah. Tak perlu kita risau. Yang penting kita bekerja dan berusaha, rezeki itu telah dijamin oleh Allah. Jadi yang kita persiapkan bukan untuk kehidupan hari besok, bukan kehidupan untuk hari Sabtu, bukan hari Jumat dan seterusnya. Akan tetapi makna persiapan di sini adalah lighada, kehidupan kita, yakni kehidupan di akhirat. Karena hadirin, salah satu bentuk perbedaan kehidupan dunia dengan akhirat, kalau kehidupan dunia akan ditutup dengan kematian. Siapapun dia orangnya pasti akan mati. Yang tua, yang muda, yang kaya, yang miskin. Makanya pesan daripada Jabri Al-Bukhari, 1 minggu sebelum beliau wafat, beliau membuat status di media sosial, bukanlah syarat kematian itu yang tua dulu, yang muda pun Allah panggil. Bukanlah syarat kematian itu yang sakit dulu, yang sehat pun Allah panggil. Bukanlah syarat kematian itu yang miskin dulu, yang kaya pun Allah panggil. Siapapun dia manusianya pasti akan mati. Yang sehat, yang sakit pasti akan mati. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap umat itu memiliki ajal atau batasan. Maka apabila datang ajal seseorang, tak bisa dipercepat, tak bisa diperlambat sesaat pun. Bagi orang-orang yang beriman, kematian itu tak perlu dirisaukan, kematian itu tak perlu ditakutkan. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, orang-orang yang beriman itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pas ketika mereka meninggal dunia, mautul fajja'atu rahatan lil mu'minin wa khazadhu lil kafirin. Sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman, ketika mereka meninggal dunianya, hakikatnya mereka sedang beristirahat. Taulah kita hadirin yang dikatakan beristirahat, sudah barang tentu semua keresahan yang kita alami akan kita hilangkan ketika kita beristirahat. Makanya bagi orang-orang yang beriman, rasa-rasanya kematian itu tak perlu kita risaukan, karena kematian itu merupakan istirahat lil mu'minin, istirahat bagi orang-orang yang beriman. Jadi hidup ini akan berujung kepada kematian. Nanti pas ketika kita mati, lalu apa yang terjadi dengan diri kita? Nanti jenazah kita akan dimandikan, jenazah kita akan dikafani, jenazah kita akan disolatkan, jenazah kita akan digiring ke masjid untuk disolatkan, dibawa kita ke kuburan kita masing-masing.
Lalu tibalah waktunya nanti. Ada yang disebut dengan Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats itu maknanya adalah hari kebangkitan seluruh umat manusia. Mulai zaman Nabi Adam yang Allah ciptakan sampai dunia ini Allah telah hancurkan seluruh makhluk yang Allah jadikan. Nanti akan Allah bangkitkan kembali di padang mahsyar. Di sanalah yang disebut dengan hari akhirat. Dan dipastikan hari-hari akhirat itu tidak akan pernah lagi kita mati, takkan pernah kita lagi napas kita akan dicabut oleh Allah. Wal akhiratu khairu wa abqa. Hari akhirat itu lebih kekal dan lebih abadi. Makanya hadirin, hal yang perlu kita lakukan yang pertama adalah introspeksi diri, evaluasi diri untuk menyikapi perubahan waktu yang begitu sangatlah cepat. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang bersumber daripada Saddad bin Aus. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-kaisu mandana nafsuhu. Orang yang cerdas itu kata Rasul, orang yang pandai itu kata Rasul, orang yang pintar itu kata Rasulullah. Siapa mereka? Ciri-cirinya adalah mandana nafsuhu. Selalu mereka mengevaluasi dirinya. Selalu mereka mengintrospeksi dirinya. Selalu mereka memuhasabah dirinya. Selalu mereka menghitung-hitung dirinya. Mengevaluasi itu bukan sekali setahun, mengevaluasi itu bukan sekali sebulan, akan tetapi setiap waktu dan setiap saat mesti kita evaluasi. Bahkan kata Rasulullah, seharusnya dan seyogianya sebelum kita mau tidur kita mesti memuhasabah diri kita. Mulai dari tadi pagi kita terbangun sampai malam hari ini kita berniat untuk tidur, perlu kita evaluasi, perlu kita hitung-hitung. Kira-kira hari ini telah kita lewatkan 24 jam. Sudah apa kira-kira kegiatan yang kita perbuat? Mana lebih banyak kebaikan yang kita lakukan atau kejahatan yang kita perbuat? Itu mesti kita evaluasi. Karena kata Rasulullah, kalau sempat itu kita evaluasi, dipastikan di masa-masa yang akan datang kita akan lebih baik lagi. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Lalu pertanyaannya yang terakhir, apa kira-kira aspek yang perlu kita introspeksi diri? Apa kira-kira aspek yang perlu kita selalu evaluasi diri? Apa kira-kira aspek yang selalu kita bermuhasabah diri? Setidaknya hadirin, ada 3 aspek yang cukup terpenting yang mesti kita evaluasi dengan diri kita. Yang pertama, ada namanya aspek ibadah. Itu penting kita evaluasi. Hari ini memang kita beribadah, ibadah Jumat secara berjamaah. Tadi pagi mungkin kita terbangun, kita melaksanakan ibadah subuh secara berjamaah. Tapi yang perlu kita evaluasi, dalam setiap kita melakukan kegiatan ibadah, sudahkah ibadah kita itu sempurna di hadapan Allah? Sudahkah ibadah kita itu tepat waktu? Sudahkah ibadah kita itu kita laksanakan dengan sempurna? Makna dikatakan sempurna dan tepat waktu itu, seandainya kita melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayyul amalul afdalu ya Rasulullah? Amal apa sajakah yang paling utama ya Rasulullah?" Rasul menyebutkan, as-salatu fi waqtiha. Salatlah kita ketika berada di awal waktunya. Itu mesti kita evaluasi. Mungkin selama kehidupan kita memang kita rajin salat, melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam. Subuh kita laksanakan, zuhur kita dirikan, asar kita laksanakan, maghrib juga kita iqamatkan, kemudian isya juga kita tunaikan. Tapi pertanyaannya, sudahkah salat yang 5 waktu itu kita laksanakan di awal waktu? Kemudian berikutnya yang perlu kita evaluasi, seandainya selama ini kita sudah melaksanakan sholat di awal waktu, sudahkah sholat itu kita laksanakan dengan berjamaah? Itu perlu kita evaluasi, perlu kita hitung-hitung. Kalau seandainya selama ini sudah kita laksanakan dengan berjamaah, di awal waktu kita laksanakan, awal berjamaah kita laksanakan, kemudian yang perlu kita evaluasi, sudahlah ibadah sholat kita itu kita niatkan untuk mencari keridhaan Allah. Karena banyak hadirin orang yang hari ini menunaikan ibadah solat bukan karena mencari keridhaan Allah. Mungkin bisa jadi subuh berjamaah yang tadi telah disampaikan oleh pengurus masjid, ada oleh-oleh, ada reward, ada berbentuk kuis, ada berbentuk hadiah. Siapa nanti yang mendapatkan voucher, nanti diberikan sembako dan segala macamnya. Itu mungkin tak jadi masalah motivasi bagi kita. Tapi perlu rasa-rasanya ibadah solat itu mesti kita laksanakan lillahi ta'ala. Karena untuk mencari keridhaan Allah. Karena hadirin, buat apa hadirin hari ini kita hadir ke masjid kalau memang niatnya bukan karena Allah? Buat apa hari ini kita rajin berinfak dan bersedekah bukan niatnya karena Allah? Terbukti hadirin, pada zaman Nabi Musa alaihissalam ada seorang pemuda yang ahli ibadah. Saking rajinnya pemuda ini beribadah, sempat pada waktu itu batu tempat dia bersujud melengkung. Kita bisa bayangkan hadirin,
batu itu sangatlah keras, sangatlah kasar, tapi saking lamanya dia bersujud, sempat batu ini melengkung. Lalu tiba-tiba dia bertanya kepada Nabi Musa, "Ya Musa, engkau kan bisa berkata-kata dengan Allah dengan perkataan yang sempurna. Wa kallamallahu Musa takliman." Nabi Musa itu bisa berkata-kata dengan Allah dengan perkataan yang sempurna. Tanyakan dulu kepada Allah, "Ya Musa, tempat saya di mana di surga?" Lalu Nabi Musa bertanya kepada pemuda tersebut, "Wahai pemuda, kenapa engkau menanyakan seperti itu? Apa alasan engkau supaya saya bertanya kepada Allah tentang engkau di mana tempatmu di surga?" Lalu beliau menyebutkan, "Wahai Musa, engkau saksikan batu ini dulu datar. Batu ini sangatlah keras. Terbukti saya telah lama bersujud kepada Allah. Batu ini melengkung." Rupanya ditanyakan oleh Nabi Musa kepada Allah, "Hei Musa, sampaikanlah tempatnya bukan di surga, akan tetapi tempatnya di neraka." Makanya hadirin, satu pesan daripada Abu Nawas yang sering mungkin terngiang-ngiang di syair-syair lagu Islami yang sering berada di tengah-tengah kita, "Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi." Ya Allah, rasa-rasanya hamba ini tak pantas masuk ke dalam surgamu ya Allah, karena banyak dosa yang hamba lakukan. Namun hamba juga tidak sanggup merasakan siksa dan azab api neraka-Mu ya Rahman. Namun yang hamba tuntut untuk mencari keridhoan-Mu, bukan untuk mencari pujian, bukan untuk mencari surga. Yang memiliki surga itu adalah Allah, yang memiliki neraka itu adalah Allah. Makanya kalau dibandingkan dengan ibadah yang kita lakukan, dibalas dengan nikmat surga tak sebanding. Makanya yang memasukkan surga itu adalah kewenangannya Allah. Makanya dari setiap jenis ibadah yang kita lakukan, baik dia ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunat, mesti niatnya untuk mencari keridhaan Allah. Kemudian yang kedua, apalagi bentuk aspek yang perlu kita evaluasi. Aspek yang perlu kita evaluasi adalah waktu yang Allah siapkan untuk kita. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Iktanibu khamsan qabala hasan." Ingatlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Sababaka qabala haramika, mudamu sebelum datang masa tuamu. Kemudian apalagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sihatika qabala saqamika, sihatmu sebelum datang mata sakitmu. Wa ginaka qabala faqrika, kayamu sebelum datang masa miskinmu. Wa faraghaka qabala saghlika, lapangmu sebelum datang masa sempitmu. Kemudian wahayataka qabala mautika, hidupmu sebelum datang masa matimu. Kemudian yang terakhir, aspek yang perlu kita muhasabah, aspek yang perlu kita evaluasi di masa-masa yang akan datang adalah aspek kehidupan sosial. Makna kehidupan sosial yang perlu kita evaluasi, mungkin bisa jadi selama hidup kita bertetangga tak pernah peduli dengan tetangga. Mungkin ketika sebagai pengurus masjid kurang perhatian kepada jamaah, jamaah juga seperti dan seterusnya. Pemimpin kurang perhatian kepada rakyatnya. Ini perlu kita evaluasi di masa-masa yang akan datang. Karena apapun ceritanya hadirin, yang namanya bersosial itu merupakan salah satu bentuk fitrah kita sebagai umat manusia. Hidup ini takkan bisa kita hidup sendiri. Walaupun kita orang kaya, pasti butuh kepada orang-orang yang miskin. Walaupun kita orang yang kuat, pasti butuh kepada orang-orang yang lemah. Apapun ceritanya, hablum minan nas, mesti selalu kita perbaiki di antara kehidupan kita sebagai umat manusia. Mudah-mudahan di khutbah yang singkat ini, di penghujung tahun ini, mari bersama-sama kita selalu evaluasi diri untuk menyambut kedatangan tahun 2023 yang akan datang. Yuk bersama-sama kita tekadkan diri kita. Kok sama-sama kita tekadkan hati kita untuk selalu lebih baik untuk di masa-masa yang akan datang. Karena kata Rasul mengingatkan kepada kita, orang yang lebih baik hari ini daripada hari yang sebelumnya, mereka adalah orang-orang yang merugi. Orang yang sama hari ini dengan hari-hari yang sebelumnya, mereka merupakan orang-orang yang merugi. Kalau orang yang lebih baik dari hari ini daripada hari yang sebelumnya, mereka orang-orang yang beruntung. Tapi kalau seandainya ada orang yang lebih buruk hari ini daripada hari yang sebelumnya, mereka adalah orang-orang yang celaka. Fa'tabiru ya ulil abasar la'allakum turhamun. Alhamdulillahillazi khalaqal insana 'allamahul bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
واشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وصحبه رسول الله عليهم أجمعين أما بعد فيا أيها الحديث رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله لطاعته لعلكم تفلحون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ورضى الله على أربعة خلفاء الراشدين سيدنا بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية وصحابة رسول الله أجمعين وتبع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياء منهم والأموات وتبع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ya Allah ya Rahman ya Rahim di penghujung tahun 2022 menuju tahun 2023 di sisa-sisa umur kami bimbinglah selalu mata kami agar selalu melihat yang baik-baik bimbinglah selalu telinga kami agar selalu mendengarkan yang baik-baik bimbinglah selalu mulut kami agar selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang baik bimbinglah selalu tangan dan kaki kami agar selalu bergerak ke tempat-tempat yang baik bimbinglah hati kami agar selalu zikir denganmu ya Rahman mengingat namamu sehingga dengan harapan di ujung kehidupan kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar aqimis shalah